Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni Nasaihud Diniyah. Kita akan coba mengkaji apa yang ada tertuang di dalam kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha ta'ala walahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha wa in kana lahu zalika law aradahu wa amara bihi li anna lahu ayyaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara kama qala ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa yuridullahu bikum al-yusra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi itulah yang akan coba kita bahas pada pagi hari ini. Mana fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi, walahul hamdu, bagi Allah segala puji-pujian, milik Allah segala puji-pujian. La yukallifu nafsan, tidaklah Allah membebani terhadap satu jiwa illa wus'aha, kecuali sekemampuannya. Tidaklah Allah membebani akan satu jiwa kecuali sekemampuannya. Wa in kana lahu zalika law aradahu wa amara bihi, dan jika ada baginya yang demikian itu, jika ada baginya yang demikian itu, lau aradahu, jikalau Allah menghendakinya, wa amara bihi, dan Allah memerintahkan dengannya, la inna lahu ayyaf'al fi mulkihi, karena bagi Allah boleh berbuat yang demikian itu, fi mulkihi, di dalam kerajaannya, wa sultanihi, dan kekuasaannya, mayasa, apa-apa yang Allah kehendaki. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu memberikan satu beban kepada setiap manusia, tapi sudah Allah perhitungkan bahwa beban tersebut pasti akan mampu diatasi oleh manusia. Makanya dikemukakan dalam satu ayat, la yukallifu nafsan, tidaklah Allah membebani akan satu beban, memberati akan satu beban kepada manusia, illa wus'aha, kecuali dia, yaitu manusia itu akan mampu bisa mengatasinya. Ya. Bahwasanya jiwa tersebut yang dibebani pasti akan mampu mengatasinya. Oleh karena itu tidak boleh dalam Islam itu berputus asa. Ya, jika ada satu beban kepada kita, apakah beban ekonomi, beban keluarga, beban pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, kita nggak boleh berputus asa.
Karena apa? Beban yang Allah timpakan kepada kita umat manusia, pasti manusia akan bisa mampu mengatasinya. Dan ini adalah Quran yang bicara. Quran yang bicara. Kalau sudah Quran yang berbicara, maka siapakah yang lebih baik perkataannya daripada perkataan Allah? Perkataan Allah itu apa? Ya Quran. Allah pasti akan menepati janjinya. Wa in kana lahu zalika, dan jika ada bagi Allah ada bagi Allah akan yang demikian itu, maksudnya membebani kepada manusia, lau arodahu, jikalau Allah menghendakinya dengan beban tersebut, wa amaro bihi, dan Allah memerintahkan dengan beban tersebut, jikalau Allah ingin. Tapi harus kita lihat bahwa jika ada kata-kata lau, itu adalah satu pengandaian. Di dalam pembahasan kitab-kitab tafsir, jika ada kata lau, pasti itu tidak akan terjadi. Seandainya saja Allah menghendaki akan yang demikian itu, yaitu membebani kepada manusia. Wa amara bihi, dan Allah memerintahkan dengannya, li'anna lahu ayyab ala fi mulkihi, boleh-boleh aja. Salesma. Boleh-boleh aja. Dibebani kepada umat manusia, kepada satu jiwa yang di luar batas kemampuan, sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena apa? Karena semua itu yang dilakukan oleh Allah berada di dalam kerajaannya Allah, di dalam kekuasaannya Allah, di dalam miliknya Allah. Kita ini kan miliknya Allah. Allah mau buat gimana ya, kayak terserah Allah. Allah mau berbuat apa saja kepada kita, itu terserah Allah. Allah mau kasih beban yang ringan, maka mau ngasih beban yang berat kepada manusia, siapa yang larang? Siapa yang berani menentang? Enggak ada. Jadi jikalau Allah menghendaki dengan beban yang berat, dan Allah memerintahkan dengan yang demikian itu memang sudah menjadi kekuasaannya Allah. Semuanya ini kan kita berada di dalam kerajaannya Allah. Kita ini kan pemilik Allah. Kita diperlakukan apa saja terserah Allah. Kan gitu kan? Ibarat manusia itu sebuah boneka. Boneka itu kita sayang-sayang, kita sebagai pemilik boneka. Kita sayang-sayang, ya, kita taruh di atas, kita jadiin pajangan. Ya terserah kita karena kita pemiliknya. Atau kita mau meletakkan boneka itu di bawah lemari, terjepit oleh lemari, sehingga boneka itu menjadi pengek, katakan itu. Ya terserah kita, orang kita pemilik boneka. Siapa yang berani melarang? Siapa yang berani melarang kehendak Allah? Siapa yang berani menentang kehendak Allah? Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kerajaannya Allah dan kekuasaannya Allah, Allah mempunyai kehendak dan keinginan apa saja yang Allah mau. Apa saja yang Allah mau. Akan tetapi ingat kata-kata lau, jikalau dan seandainya. Jikalau atau seandainya Allah tidak akan melakukan itu, membebani manusia di luar kemampuan manusia. Karena memang sudah janji Allah di dalam Al-Quran, qad khafafa walakinnahu subhanahu, dan akan tetapi Maha Suci Allah, qad khaffafa wa yassara, sesungguhnya Allah akan meringankan. Sesungguhnya Allah meringankan dan juga Allah memudahkan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah ingin meringankan daripada kalian, wa khuliqal insanu dhaifan, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif,
Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya Allah kasih keringanan. Qad khaffafa wa yassara kama qala ta'ala yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki selain Allah meringankan kepada manusia, juga Allah memudahkan, memberikan kemudahan kepada kalian, hai manusia. Wala yuridu bikumul usra, dan tidaklah Allah berkeinginan memberikan kesusahan kepada kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kepada kalian. Akan tetapi sekali lagi, jika Allah ingin memberikan beban kepada seorang manusia di luar kemampuannya, di luar kemampuan manusia tersebut, pun tidak ada yang bisa melarang, pun tidak ada yang bisa mencegah. Karena apa? Kita semua ini adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada di bawah kerajaannya Allah dan kekuasaannya Allah. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu fil Ihya'i. Imam Ghazali telah berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab ini juga cukup terkenal, cukup populer, salah satu kitab yang cukup populer yang dikarang oleh Imam Ghazali. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu fil Ihya'i lama nuzila qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibkum bihillah sakko zalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum faja'u ilaihi wa qalu ya Rasulullah kalafana ma la nutiku wa fahimu minal ayati al-mu'akhazata wal muhasabata ila akhirih. Jadi Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan komentar tentang firman Allah, lama nuzila qauluhu, tatkala diturunkan firman Allah yang maha tinggi, lillahi ma fis samawati, milik Allah lah apa-apa yang berada di dalam langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang berada di dalam bumi, wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa-apa yang kalian nyatakan, yang kalian keluarkan di dalam diri kalian, au tukhfuhu yuhasibkum bihillah, atau apa yang kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah akan menghisab dengan apa-apa yang kalian lakukan, baik yang kalian lakukan secara terang-terangan maupun yang kalian lakukan secara sembunyi. Sako zalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum. Terasa berat. Jadi sahabat Nabi itu terasa berat. Terasa berat akan firman Allah tersebut. Ini dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Sako zalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka terasa berat akan yang demikian itu atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radiya anhum, mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka, yaitu kepada para sahabat Nabi. Faja'u ilaihi, maka mereka datang kepada Kanjeng Nabi. Para sahabat datang kepada Kanjeng Nabi ini, para sahabat yang merasa berat dengan firman Allah tersebut datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalafana ma la nutiku, Allah telah membebani kami. Allah telah membebani kami sesuatu yang kami tidak sanggup. Allah membebani kami
akan satu beban yang kami tidak sanggup. Fahimu minal ayati al-mu'akhazata wal muhasabata. Dan mereka memahami, para sahabat itu memahami ayat tersebut, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard in tubdu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibkum billah. Para sahabat memahami ayat tersebut, al-mu'akhazatu, yaitu akan mendapatkan siksa, wal muhasabata, dan akan mendapatkan hisab, akan diperhitungkan, hatta ala hadis nafsi, sampai kepada kerentek di jero hati. Ada, kalau di dalam hati kita kan suka ada pembicaraan tapi orang kagak tahu hati kita yang ngomong. Itu terasa berat. Waduh, kalau seandainya saya punya salah, ngomong aja salah sedikit di dalam hati, pasti akan dihisab oleh Allah. Pasti akan disiksa oleh Allah kalau hati kita ini salah ngomong. Nah, itulah yang menjadi beban berat bagi para sahabat, sehingga sahabat menemui Kanjeng Nabi Muhammad untuk menceritakan perkara yang demikian. Kalafana mala nutiku, wahai Rasulullah, kami telah dibebani dengan satu perkara yang kami tidak sanggup. Kenapa enggak sanggup? Karena kami khawatir akan disiksa, karena kami khawatir akan dihisab, sampai asbabnya adalah apa yang ada di dalam hati. Itu pemahaman mereka, pemahaman para sahabat. Faqala lahum alaihissalam, kemudian bersabda kepada mereka, yaitu Nabi SAW bersabda kepada mereka, aturiduna antakulu kama qalat Banu Israel sami'na wa asoina walakin kulu sami'na wa ata'na gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya, ayat ini sebetulnya udah familiar, kalau tahlil tuh pasti baca ayat ini, pasti dibaca ini. Pasti dibaca ayat ini kalau kita tahlil, kalau yang suka tahlil. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, apakah kalian berkeinginan bahwa kalian seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami cuek-cuek aja. Emang kan begitu cerita dalam Al-Quran tuh. Jadi kalau Bani Israel diberikan satu perintah, ya, dari Allah melalui Rasulnya, seperti Kanjeng Nabi Musa, sami'na wa asoina, ya. Walakin kulu, akan tetapi kata Kanjeng Nabi Muhammad, katakanlah oleh kalian sami'na wa atona, kami dengar dan kami taati. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir, pengampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamulah kami akan kembali. Kalau memang Allah kasih kita ini satu firman, satu beban yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, jangan diprotes. Jangan diprotes. Karena apa? Allah tuh maha tahu kekuatan kita sampai mana. Ini belum apa-apa udah protes. Datang para sahabat kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kami dibebani akan satu beban yang kami tidak sanggup. Lah, kan lu belum jalanin. Kan begitu kan? Mestinya kalau kita mendapatkan satu perkara yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, bukannya belum apa-apa udah diprotes. Karena juga Allah tahu kok kemampuan kita kayak apa, dan Allah juga menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan, dan Allah pasti akan meringankan. Itulah makanya dikemukakan oleh Allah, qulu, katakanlah olehmu hai para sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, ya.
Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kami. Wa ilaikal masyir, dan kepada Engkaulah wahai Allah kami akan kembali. Faqalu, maka mereka berkata para sahabat akan yang demikian itu, wa anzalallah amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, ayat ini tuh ada rentetan antara Rasulullah dengan para sahabat saling berdialog gitu. Faqalu, maka mereka berkata para sahabat akan yang demikian itu, wa anzalallahu, dan Allah menurunkannya ayatnya, amana rasulu, Rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad telah beriman bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minuna, dan juga orang-orang beriman dan juga orang beriman telah percaya dengan apa-apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahukiya zalika, dan diceritakan akan yang demikian itu, anhum, tentang mereka, wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang setelahnya, min du'aihim, di dalam doa mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, ini adalah satu nasihat bagi kita bahwa pertama adalah apa yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita sami'na wa ata'na. Satu. Kemudian yang harus kita pegang adalah bahwa Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada kita. Allah tidak akan membebani satu manusia, satu jiwa, kecuali dengan sekemampuannya. Oleh karena itu yang diambil adalah jangan berputus asa. Setiap kali kita tertimpa oleh satu ujian, satu beban, apapun bentuknya, insya Allah pasti kita mampu mengatasinya. Karena apa? Allah sudah berjanji kepada kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.